Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri, Nuria Firdatul Rahman. Lalu ada rekan saya, Mailia Cahya Yustina, Diar Dwi Sutia, Muhammad Fadli Rizki, Muhammad Rifial, Widya Stuti, dan Triadi Herlambang yang kebetulan sedang berhalangan masuk on-frame dikarenakan sedang sakit. Video ini kami buat untuk memenuhi penugasan dari mata kuliah Cloud Computing yang diampu oleh Bapak Galura Muhammad Suranegara, SPDMT. Adapun pada video kali ini, kami akan melakukan implementasi arsitektur serverless di AWS menggunakan beberapa layanan dari AWS Managed Service. Nah, untuk membangun arsitektur tersebut, kita akan melakukan beberapa tahapan, yaitu ada part pertama kita akan membuat IAM role, lalu pada part kedua kita akan membuat AWS Lambda Function pertama, Amazon S3 Bucket, dan Amazon DynamoDB Table. Lalu pada part ketiga nanti kita akan membuat Amazon SNS Topic dan AWS Lambda Function kedua. Dan ke part yang keempat nanti kita akan melakukan pengujian. Oke, baik. Mungkin selanjutnya kita langsung saja ke part yang ke-1 yang akan dipaparkan oleh rekan saya, kepadanya dipersilahkan. Ya, untuk yang pertama itu part pertama membuat YAML. YAML ini nanti kita akan membuat masing-masing AWS Lambda Function. Itu yang pertama untuk membaca Amazon S3 Bucket dan akses penuh terhadap Amazon DB Table. Sedangkan untuk Amazon Lambda Function 2 nanti memiliki permission untuk mengeksekusi DynamoDB Table yang memiliki akses penuh ke Amazon SNS. Untuk yang pertama itu kita akan mengklik IAM pada halaman Amazon Web Service. Nah, kalau udah, nanti kita akan ke roles yang ada di sebelah kiri, diklik roles-nya. Nah, kita akan membuat role, klik create role. Nah, untuk yang halaman ini, kita akan pilih ini AWS Service, dan yang bawah itu kita pilihnya Lambda. Kalau udah, kita next. Kalau untuk yang permission ini, kita akan mengetikkan untuk yang pertama itu ada Amazon DynamoDB Full Access. Yang itu ya untuk ya dicentang. Setelah itu dan juga Amazon S3 Read Only Access. Nah, kalau udah kita next. Untuk yang halaman ini, role details-nya, role name-nya itu load strip inventory. Nah, untuk description-nya itu ada di modul, yaitu allows Lambda function to have read-only access to Amazon S3 and have full access to DynamoDB. Kalau udah kita ke bawah, untuk mengisikan yang tahap selanjutnya, untuk teks ini kita tambahkan add tag. Nah, untuk key-nya itu kita isikan name. Untuk value-nya diisikan dengan load strip inventory. Kalau udah kita create row. Kita tunggu. Nah, ini jika di bagian atas terdapat berwarna hijau, berarti row yang pertama sudah berhasil dibuat. Nah, selanjutnya kita akan membuat row yang kedua. Nanti row ini akan dipakai oleh Lambda function yang kedua. Klik create row lagi. Ini sama seperti tadi, itu AWS Service dan juga Lambda. Nah, kalau udah kita next. Untuk yang permission policy-nya itu ketikan AWS Lambda DynamoDB
execution role. Ya, dicentang. Lalu satu lagi itu Amazon SNS full access. Kalau udah ini dicentang, nah kan ini udah ya ada 2. Setelah itu kita klik next. Untuk role details yang kedua itu role name-nya check stock. Untuk description-nya allows Lambda function to execute DynamoDB and have full access to SNS. Itu seperti yang ada di modul. Lalu di scroll ke bawah. Untuk apex-nya kita tambahkan, lalu key-nya itu adalah name, dan juga untuk value-nya check strip stock. Nah, kalau udah kita create role. Nah, kita tunggu sampai ke halaman yang sebelumnya lagi. Nah, kalau udah seperti ini, berarti role yang kedua itu sudah kita buat. Selanjutnya akan ada part yang kedua, membuat Lambda function S3 bucket dan DynamoDB table. Akan dilanjutkan oleh rekan saya, kepadanya dipersilakan. Oke, untuk pembuatan Lambda function, pertama-tama kita beralih ke service Lambda. Setelah itu kita ke bagian function, lalu kita buat klik create function. Yang pertama kita pilih auto from scratch. Untuk basic information-nya di function name-nya diisi load inventory. Lalu pada runtime-nya diisi Python 3.8, arsitekturnya x86. Lalu kita ke permission, pilih change default execution role, lalu pilih use and existing role. Lalu pada existing role kita pilih ke load inventory. Setelah itu kita klik create function. Setelah halaman terbuka sampai muncul tab kode, lalu klik 2 kali pada lambda function.py. Setelah itu hapus kode yang ada, copy paste kode yang ada di modul. Lalu setelah itu klik deploy. Setelah selesai, kita beralih ke halaman service S3. Nah, setelah itu pilih create a bucket yang ada sebelah kiri. Untuk langkah selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, terima kasih. Untuk langkah selanjutnya itu adalah isikan bucket name dengan nama inventory strip xxx, ganti xxx dengan nomor. Oke, langkah selanjutnya itu Anda memilih Asia Pasifik Singapura. Ya, tuh. Oke, scroll ke paling bawah, lalu klik create bucket. Setelah selesai, klik pada nama bucket Anda. Buka tab properties, cari bagian event notification, lalu klik create event notification. Isilah event name dengan nama load inventory, L besar, I-nya besar. Pada bagian event types, klik all object create event. Oke. Di bagian destination, isikan dengan konfigurasi destination itu dengan lambda function. Terus spesifikasi lambda function itu choose from your lambda. Oke, itu. Terus lambda function itu load inventory. Lalu save change. Selanjutnya
kita akan membuat Amazon DynamoDB table. Silakan masuk ke halaman DynamoDB table pada menu service. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya kepada Teh Dia. Baik, terima kasih. Langkah berikutnya yaitu ketika kita sudah masuk ke Amazon DynamoDB, klik Create Table. Nah, masukkan nama inventory pada table name. Lalu di kantor pada primary key, partition key. Nah, jika sudah, di situ isi dengan item di short key-nya. Nah, lalu klik create di halaman paling bawah. Kita tunggu dulu di sini. Nah, di sini inventory table sudah berhasil. Nah, selanjutnya kita akan mengunduh file inventory Bandung di GCR. Nah, berhubung kita sudah mengunduhnya, kemudian kita simpan di lokasi penyimpanan. Nah, langkah berikutnya yaitu masuk ke halaman Amazon S3. Nah, di sini kita klik pada name bucket yang sudah dibuat tadi. Lalu klik upload. Selepas itu, klik add files. Nah, pilih inventory yang sudah tadi di-download. Klik tombol upload. Nah, upload sudah sukses. Nah, jadi mari kita masuk ke halaman DynamoDB. Nah, buka menu tables. Lalu kemudian klik pada nama DynamoDB table yang sudah dibuat, yakni inventory. Nah, masuk ke tab items. Nah, di sini kita akan melihat ada item yang memiliki nilai 0. Nah, inilah yang nantinya akan meng-trigger Lambda function yang kedua. Nah, jika sudah, maka selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, untuk selanjutnya itu adalah membuat SNS topik dan lambda function yang untuk yang kedua. Yang pertama masuk ke SNS, masuk ke bagian topik, lalu kita klik create topik. Pada bagian tab kita pilih standar, lalu masukkan nama dengan no stock, lalu kita create topik. Jika sudah, scroll ke bawah lalu pilih create subscription. Protokol kita pilih email, lalu kita masukkan email. Jika sudah, kita klik subscription. Karena statusnya bersifat pending confirmation, maka berarti kita harus membuka email terlebih dahulu. Kita buka, terdapat notifikasi subscription confirmation, kita klik, lalu kita klik confirm subscription. Subscription telah confirm, lalu kita buka kembali SNS, kita lihat kembali topiknya dan subscription, dan sudah terconfirm. Terus selanjutnya kita membuat lambda function, kita buka menu lambda, kita create function, lalu kita berikan nama checkstock. Oke, kita berikan nama checkstock. Kita pilih Python 3.8, arsitektur S86. Lalu default execution rate kita pilih existing role, lalu kita pilih checkstock. Jika sudah, kita create function. Lalu kita klik 2 kali lambda function, kita hapus. Kita masukkan code-nya. Lalu kita pencet deploy.
Jika sudah, kita akan menambahkan trigger, lalu kita klik add trigger, kita tuliskan DynamoDB, kita klik activate trigger, lalu kita pilih table yang kita buat yaitu inventory, lalu kita add. Oke, pada saat ini SNS telah masih kita buat, lalu DynamoDB inventory telah untuk lambda telah bersifat enable. Dan selanjutnya akan masuk ke tahap pengujian. Jangan lanjutkan oleh rekan saya. Oke, baik, terima kasih. Langkah selanjutnya itu setelah kita berhasil membangun arsitektur serverless, nah pada part keempat ini kita akan melakukan pengujian untuk mengecek apakah skenario yang sebelumnya kita telah buat itu berhasil dibangun atau tidak. Nah, langkah yang pertama itu kita unduh file inventory Prokerta di GCR. Setelah di-save file tersebut, kita masuk ke halaman Amazon S3, lalu kita buka bucket yang telah kita buat tadi. Oke, setelah dibuka, pada tab objek, kita klik tombol upload, lalu klik add files, lalu kita pilih file inventory Purwakarta, kemudian scroll lalu klik upload. Oke, nah kemudian ketika proses pengunggahan file tersebut, aplikasi yang kita buat tadi akan memprosesnya. Nah, selanjutnya kita hanya perlu menunggu apakah email dari OS Notification sudah masuk atau belum. Oke, bisa kita lihat bahwa email dari OS Notification sudah masuk, berarti skenario yang kita bangun tadi sudah berhasil. Nah, untuk proses selanjutnya itu kita akan ke proses clean up. Yang pertama itu kita unsubscribe terlebih dahulu AWS Notification-nya. Oke, setelah berhasil dihapus, kita akan delete SNS function, SNS topiknya. Kita delete. Oke, lalu setelah itu kita akan delete DynamoDB-nya. Kita delete. Oke, selanjutnya kita akan delete juga lambda function-nya. Oke, baik. Selanjutnya kita akan delete bucket S3. Di S3, lalu kita delete bucket yang telah kita buat. Oke, selanjutnya kita juga akan delete IAM role yang kita buat. Baik, kita make sure lagi apakah seluruh AWS service yang kita gunakan tadi telah terhapus atau belum. Oke, baik semuanya. Oke. Mungkin
Sekian pemaparan dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.